Di sini saya melihat ada yang memasang ini yang ini dupa ya. Berarti kalau saya pikir di sini ada yang melakukan ritual, Pak ya. Apakah di tempat sini memang paling sering ada penampakan gitu, Pak? Iya, memang di sini. Memang di sini yang paling sering orang melihat penampakan. Sosoknya seperti apa, Pak, kalau Bapak tahu? Seperti perempuan. Meski begitu, jika sendirian memasuki Goa Jepang ini yang terlihat begitu gelap tanpa penerangan sedikit pun, tentunya kita akan tersesat. Dengan banyaknya lorong-lorong yang konon katanya bisa menyesatkan para pengunjung meski di siang hari. Meski terlihat sangat gelap, namun udara yang masuk dari banyaknya ventilasi yang dibuat membuat Goa Jepang sedikit terasa sejuk dan dingin ketika berada di dalamnya. Oh, di sini. Ya, di sekitar Sakura. Kalau kita menyebutkan, Ya, itu mah tergantung gitu. Jadi mitos kan itu percaya gitu. saya akan mencoba ngomong kata-kata itu ya untuk mencoba mitos tersebut. Lada ya, Pak? Coba sekali lagi saya ucapkan ya. Lada memang tidak berasa apa-apa sebenarnya ya. Berarti pengucapan kata lada itu sebenarnya tergantung orangnya ya. Saya sudah mengucapkan kata lada berkali-kali sebenarnya di sini, tapi tidak ada efek yang terjadi sebenarnya. Di sini baunya seperti bau saya nyiumnya kayak terbakar gitu, kayak bau gosong. Iya pemirsa, saya mencium bau gosong di sini malah. Wanginya dari sini. Kenapa wanginya dari sini, Pak? Ya emang gini aja. Di sini malah wangi ya. Saya mencium bau wangi di sini. Sebelumnya saya merasa bau gosong, di sini saya mencium bau wangi. Kita boleh masuk, Pak? Boleh. Boleh. Tapi di sini ada agak kecil tempatnya ya. Ini wangi banget sih, wangi sajen bukan sih, Pak? Oh, di sini saya melihat ada yang memasang Ini yang ini dupa ya. Berarti kalau saya pikir di sini ada yang melakukan ritual, Pak ya. Apakah di tempat sini memang paling sering ada penampakan gitu, Pak? Iya, memang di sini. Memang di sini yang paling sering orang melihat penampakan. Sosoknya seperti apa, Pak, kalau Bapak tahu? Seperti perempuan. Perempuan. Perempuan Noni kah atau orang Indonesia kah? Indonesia. Orang Indonesia justru. Cuman belum sempet nggak sering nampaknya belakang gitu. Oh, nampaknya belakangnya Ya, justru. belakangnya. Seperti lewat gitu ya. Jadi duduk aja di situ. Oh, duduk di situ tempat saya tadi. Ya. Oh, makanya di sini memang suasananya lebih lembab dan lebih mencekam gitu rasanya. Iya, pemirsa, saya mungkin karena saya juga agak mencekam di sini, jadi mungkin terasa merinding, jadi merasa makin lama makin lembab. Ini bekas sel tahanan ini. Ini bekas sel tahanan. Ya mungkin itu pemirsa eksplorasi saya di Goa Belanda. Dan saya juga sudah mencoba melakukan mitos pengucapan kata lada dan hasilnya memang tidak ada apa-apa gitu kondisinya. Beda sekali, Pak ya? Apa? Udaranya ya. Saat masuk dan saat keluar langsung terasa panas, sedangkan saat masuk sangat dingin, langsung dingin sekali. Dari luar memang terlihat kecil gitu ya lubangnya, tapi saat masuk panjang sekali filmnya. Dan setelah menjalani eksplorasi dengan menguji masuk ke dalam Goa Belanda secara langsung, tim pun menyimpulkan bahwa Goa Belanda dirasa lebih mempunyai aura mistis yang lebih kental dibandingkan dengan Goa Jepang yang dikunjungi sebelumnya.
Bahkan saat berkeliling mengitari lorong demi lorong, tim pun sempat merasakan bau-bau yang muncul secara tiba-tiba. Seperti bau gosong hingga wewangian dupa yang ternyata memang sengaja diletakkan oleh seseorang untuk menjalani sebuah ritual. Bahkan tidak hanya bau gosong yang menyengat, tim pun sempat merasakan bulu kuduk bergidik ketika memasuki lorong yang begitu dingin dan lembab, di mana dulunya sebagai tempat tahanan pribumi tanah air yang disekap dan dibunuh oleh penjajah Belanda. Tidak hanya itu saja, untuk mengulik mengenai kebenaran mitos dilarang mengucapkan kata lada, tim pun saat itu juga sengaja memberanikan diri untuk mengucapkan kata lada tersebut. Untuk mencoba mitos tersebut, lada ya Pak? Meski awalnya sempat takut, namun salah satu dari tim pun dengan lantang mengucapkan kata lada yang rupanya memang tidak terjadi hal-hal yang aneh dan mistis seperti mitos yang telah beredar. Villa Isola merupakan salah satu gedung bersejarah di Bandung yang dibangun pada penghujung era kolonialisme Belanda di Indonesia atau sekitar tahun 1930-an dan dimiliki oleh seorang keturunan Indo-Jawa Belanda bernama Dominic Willem Beretti. Profesinya sebagai raja koran membawa kehidupan Beretti penuh dengan kemewahan serta kehidupan yang glamor. Bagaimana tidak, pada saat krisis global, Beretti masih sanggup menghabiskan ratusan miliaran rupiah untuk membangun Villa Isola. Ia pun mengandalkan Charles Prosper Wolff Schumacher yang dikenal sebagai arsitek terkemuka yang mempunyai prestasi membangun hampir sebagian besar bangunan kolonial di Bandung. Namun setelah pembangunan Villa Isola tersebut, rupanya Beretti justru tak bisa menikmati huniannya itu dalam waktu yang lama. Ia pun tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat saat perjalanan pulang dari Belanda menuju ke Indonesia. Pesawat yang ditumpanginya tersebut jatuh di wilayah perbatasan Suriah, di mana penyebabnya masih simpang siur dari pesawat yang tersambar petir hingga pesawat yang ditembak oleh tentara Inggris. Dan sejak kematian Beretti, villa yang sekarang berubah nama menjadi Bumi Siliwangi tersebut harus terbengkalai hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Dan di balik megahnya bangunan tua, konon katanya ada kisah horor yang melekat di sana. Tak terkecuali dengan misteri Villa Isola. Ada banyak saksi yang mengatakan bahwa gedung Isola kerap muncul sejumlah penampakan makhluk astral yang membuat bulu kuduk pengunjung merinding. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sejumlah penampakan orang asing sedang berdansa, hingga muncul penampakan seorang wanita yang diduga kuat bernama Anna, di mana merupakan salah satu anak dari mendiang Beretti. Hal ini seolah dibenarkan lantaran Anna yang meninggal tragis yaitu bunuh diri di lokasi rumahnya tersebut. Bahkan selain penampakan, suara jeritan hingga suara tertawa juga konon katanya sering terdengar dari dalam bangunan villa angker tersebut.